Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Ustadzah Dian akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Materi yang kita pelajari hari ini adalah mencari informasi penting dari suatu teks. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Anak-anak, untuk mengetahui informasi penting dari suatu teks, kita harus mengetahui dulu ya, apa pengertian dari informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk memperoleh informasi penting dalam teks, kita menggunakan adik simbab. Adik simbab ini adalah singkatan kata tanya yang sudah Ustadzah sebutkan tadi ya. Selanjutnya, Ustadzah akan mereview pembelajaran mungkin yang pernah kalian dapatkan di kelas 4 dulu ya, yaitu tentang fungsi kata tanya atau kegunaan kata tanya. Yang pertama, apa digunakan untuk nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kemudian kata tanya di mana, kegunaannya untuk tempat atau latar ya. Kemudian kapan, digunakan untuk waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk tokoh utama dan tokoh pendukung, tentunya mencari tokoh ya. Kemudian, kata tanya mengapa digunakan untuk mencari alasan suatu masalah dalam teks. Biasanya ini ditandai dengan kata karena atau sebab. Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Dan yang terakhir Ustadzah tambahi ya, yaitu kata tanya berapa. Kegunaannya untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Untuk memperoleh informasi dalam teks yang ditulis kembali dalam bentuk peta konsep. Apa itu Ustadzah peta konsep? Peta konsep adalah bagan yang menyajikan informasi yang saling terhubung. Peta konsep tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Di sini Ustadzah mengambil contoh teks yang ada di buku paket halaman 25B ya. Teksnya berjudul Udara Bersih di Desa dan Kota. Udara bersih memang sangat menyegarkan. Tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Pepohonan rindang dapat ditemukan di pedesaan atau pegunungan. Di daerah tersebut, pepohonan dan sawah membentang luas sejauh mata memandang, sehingga tidak hanya udara bersih saja yang menyegarkan, tetapi juga pemandangan alam yang menyegarkan mata. Namun, daerah dengan pepohonan tersebut tidak hanya dapat kita temukan di pedesaan. Sebenarnya di perkotaan pun kita dapat menemukan tempat seperti itu, misalnya di hutan kota. Hutan kota merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi polusi udara. Warga yang tinggal di kota juga dapat menikmati udara bersih di tengah-tengah kepadatan aktivitas kota yang pada umumnya menghasilkan polusi atau udara kotor. Dari teks yang berjudul Udara Bersih di Desa dan di Kota, selanjutnya kita akan belajar membuat peta konsep. Sebagai berikut ya peta konsepnya. Kebetulan peta konsep ini Ustadzah ambil dari buku paket kalian 5B.
Seperti tadi sudah Ustazah jelaskan, pengertian peta konsep itu adalah bagan yang menyajikan informasi yang saling terhubung. Tentunya yang berbentuk kotak-kotak seperti ini ya, tidak harus kotak sebenarnya, terserah. Yang terpenting harus ada garis seperti ini yang saling terhubung antara satu sama lain. Bagan ini terdiri dari beberapa kotak yang tentunya di dalam kotaknya itu berisi kalimat tanya beserta jawabannya. Jawabannya harus sesuai atau ada di dalam teks, tidak boleh keluar dari teks ya. Nah, kebetulan dari teks udara bersih di desa dan di kota ini memuat ada 6 kalimat tanya beserta jawabannya. Kalian ketika misalnya menggunakan teks lain, apakah jumlah kalimat tanyanya harus 6? Tentu tidak, terserah kalian ya. Yang terpenting harus sesuai dengan teks jawabannya. Satu bagaimana Ustazah? Kalau satu kan tidak bisa dihubungkan antara satu sama lain. Minimal 4. Minimal itu berarti artinya paling sedikit, seperti itu ya. Selanjutnya, agar lebih memahami materi hari ini, silahkan dikerjakan tugas KI 4 yang ada di LMS ya. Sebelum mengerjakan masih ada satu video lagi karena ini saling terhubung, saling berkaitan. Maka dari itu setelah ini harus dilihat, yaitu tema 2, subtema 2. Semangat menyaksikan, semangat mengerjakan. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya, atau silahkan dibaca buku paket dan ringkasan yang sudah Ustazah berikan. Tetap jaga kesehatan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu kembali di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro tercinta. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.